Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam kesempatan ini. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Doni Putra, SE, AK, MSI, dan teman-teman yang berbahagia. Baiklah Bapak-bapak dan teman-teman, di sini saya sebagai moderator. Yang pertama itu pemoderator dan pemateri pertama itu Suryanti dan pemateri kedua teman saya Evi Rahmawati. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Strategi Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi. Di sini pengembangan SIA ada para angkutan mengalami berbagai kesulitan berikut ini dalam mengembangkan SIA. Pertama, permintaan atas sumber daya pengembangan begitu banyak. SIA yang baru desain tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan para pemakainya. Proses pengembangan dapat memakan waktu yang begitu lama. Para pemakai tidak dapat menspesifikasikan kebutuhan mereka dengan tepat. Perubahan tes SIA seringkali sulit untuk dibuat setelah peserta telah ditetapkan menjadi spesifikasi. Selanjutnya, membeli software. Software dibuat oleh perusahaan pengembang software dan dijual di pasar terbuka untuk berbagai lapisan pemakai yang memiliki peserta yang hampir sama. Penyedia jasa aplikasi menyediakan pada komputer mereka dan mengirim software ke gamer internet. Masalah utama dengan software ini misal adalah seringkali software tersebut tidak dapat memenuhi semua kebutuhan informasi atau pemrosesan data di perusahaan. Selanjutnya, pembelian software dan SDLC itu 1. Analisis sistem, desain konseptual sistem, desain fisik, implementasi dan perubahan, operasi dan pemeliharaan. Selanjutnya, memilih vendor. Untuk memilih vendor, memutuskan untuk membuat atau membeli software dapat dilakukan secara terpisah dari keputusan untuk mendapatkan hardware, berbagai pemeliharaan dan sumber daya SIA lainnya. Vendor dapat temukan dengan mencari dan dari buku telefon mendapatkan referensi mencari-cari dalam majalah komputer atau perdagangan. Mendapatkan hardware dan software. Perusahaan yang membeli sistem yang besar atau rumit akan mengirimkan permintaan proposal yang mengundang para vendor untuk mengusulkan sebuah sistem pada tanggal yang telah ditentukan. Pendekatan formal untuk mendapatkan sistem seperti REP adalah hal yang penting untuk alasan berikut ini. Itu pertama, menghemat waktu, menyederhanakan proses pengambilan keputusan, mengurangi kesalahan, menghindari dari potensi ketidaksesuaian. Manfaat dari end-user computing yaitu kreasi, pengendalian, dan implementasi oleh pemakai. Sistem yang memenuhi kebutuhan pemakai, ketepatan waktu, membebaskan sumber daya sistem, kefleksibilitasan, dan kemudahan penggunaan. Resiko end-user computing yaitu kesalahan logika dan pengembangan, pengujian aplikasi yang tidak memadai, sistem yang tidak efisien, sistem yang dikendalikan dan didokumentasikan dengan kurang baik, ketidaksesuaian sistem, duplikasi sistem dan data serta pemborosan sumber daya, peningkatan biaya. Mengelola dan mengendalikan end-user computing. Organisasi merupakan beberapa pendekatan yang berbeda untuk mengelola dan mengendalikan end-user computing. Langkah terbaik adalah memberikan petunjuk dan standar yang cukup agar dapat secara memadai mengendalikan sistem, tetapi tetap memungkinkan pemakai mendapatkan fleksibilitas yang mereka butuhkan. Melakukan outsourcing untuk sistem. Melakukan outsourcing adalah mengontrak perusahaan luar untuk menangani semua bagian dari data, aktivitas pemrosesan organisasi.
pertumbuhan dalam aplikasi outsourcing, yaitu resiko melakukan outsourcing, ketidakfleksibilitasan, kehilangan kendali, pengurangan keunggulan kompetitif, sistem paket, tujuan yang tidak terpenuhi, layanan yang kurang baik. Rekayasa ulang proses bisnis adalah analisis menyeluruh dan pendesainan ulang yang lengkap atas proses bisnis dan sistem informasi untuk mencapai peningkatan kinerja yang dramatis. Prinsip-prinsip rekayasa ulang yaitu mengatur hasil bukan tugas, membuka pemakaian output, melakukan proses, membuat mereka yang menghasilkan informasi memproses informasi tersebut, memusatkan dan menyebarkan data, mengintegrasikan aktivitas paralel, memberdayakan para pekerja, menggunakan pengendalian internal dan membuat struktur organisasi menjadi lebih datar, mengumpulkan data saat itu juga di sumbernya. Tantangan yang dihadapi dalam usaha rekayasa ulang yaitu tradisi penolakan, persyaratan waktu, biaya, kurangnya dukungan pihak manajemen, risiko, skeptisisme, pelatihan kembali, pengendalian. Pembuatan prototipe adalah pendekatan ke desain sistem yang mengembangkan mode kerja yang disederhanakan dari sistem. Langkah-langkah dalam membuat prototipe yaitu: pertama adalah mengidentifikasi persyaratan sistem melalui pertemuan dengan para pemakai, ukuran dan lingkup sistem. 2. Mengembangkan prototipe awal yang memenuhi persyaratan yang telah disetujui. Yang ketiga adalah proses berkurang dengan para pemakai, mengidentifikasi perubahan pengembangan, membuat perubahan dan sistem tersebut sekali lagi dikembangkan pada para pemakai untuk dievaluasi dan dicoba. Langkah keempat adalah menggunakan sistem yang disetujui oleh pemakai. Saat menggunakan prototipe, keuntungan menggunakan prototipe yaitu pemahaman yang lebih baik atas kebutuhan pemakai, keterlibatan dan kepuasan pemakai yang lebih besar, waktu pengembangan yang lebih cepat, lebih sedikit kesalahan, lebih banyak peluang untuk perubahan, lebih murah. Kelemahan pembuatan prototipe yaitu waktu pemakai yang signifikan, kurang efisien dalam penggunaan sumber daya sistem, pengembangan sistem yang didokumentasikan dan diuji secara tidak memadai, reaksi perilaku yang negatif. Computer aided software engineering, alasan CASE, memberikan beberapa keuntungan, diantaranya perbaikan produktivitas, perbaikan kualitas program, penghemat biaya, perbaikan prosedur pengendalian, penyederhanaan dokumentasi. Beberapa masalah yang lebih serius dengan teknologi CASE adalah sebagai berikut: tidak kompatibel, biaya, harapan yang tidak terpenuhi. Terima kasih. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan teman-teman pada hari ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.